kecenderungannya pada adaptation fund. Padahal jumlahnya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kerugian para petani di pantai, para nelayan di pantai dan para petani di sawah-sawah. Mas Regi, saya minta volunteer translator untuk bantu kita di sini. Volunteer translator. Relawan, teman-teman. Volunteer relawan. Oke. Karena Pak Emil akan bicara, maka translator. Oke, kawan-kawan. Pak Emil akan bicara. Saya kira sebagai ketua delegasi pemerintah, ya, memerhatikan rakyat yang sudah lama tertindas akibat eksploitasi dari para pemodal-pemodal besar di Indonesia. Pak Emil saya kira harus bicara menolak skema-skema kompensasi yang tidak menyelesaikan masalah perubahan iklim di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Pak Emil juga akan bicara bahwa Indonesia menolak skema-skema penjualan iklim yang mengatasnamakan program perubahan iklim yang sedang dikampanyekan hari ini oleh pemerintah. Ya, saya kira teman-teman sekalian, kita harus mendukung upaya pemerintah menolak REDD, mendukung upaya pemerintah mengusir World Bank, IMF, ADB dan lain-lain dari Indonesia. Ya, mendukung pemerintah menolak mengusir para kapitalisme baru di Indonesia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup petani! Hidup petani! Silakan. Hidup penerjemah. Sebelum mic ini kita serahkan ke Pak Emil, kami sebagai panitia memohon maaf kepada rekan-rekan yang sedang workshop karena terganggu. Jadi kami mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kejadian ini bisa dimengerti. Terima kasih. Okay, I'll try my best. I'm not professional, and I'm doing this for free. Jadi harap maklum. So please understand. Okay, go ahead. Salin. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, terus terang saya ini agak bengong di sini, ya. Ada menolak adaptation fund, ada tadi menolak macam-macam. He's kinda confused because ada there's so many pokoknya semua ditolak, gitu ya. Bengongnya saya, lantas yang diterima itu apa itu? He's kinda ya, kalau semua tidak diterima, ya buat apa kita berunding di sini, gitu. Saudara sekalian, persoalan perubahan iklim itu penting sekali bagi petani. Yang terjadi, saudara sekalian, adalah bahwa curah hujan bakal berkurang, bahwa suhu akan naik, bahwa kita tidak bisa meramalkan lagi kapan saudara harus bertani, kapan saudara harus menanam. Para nelayan tidak tahu kapan harus turun ke laut. Itu kalau tidak berbuat apa-apa. Karena itu kita harus berbuat. Kita harus bekerja sama seluruh dunia. Karena ini masalah tidak bisa dipecahkan oleh satu bangsa, satu negara saja. Persoalan ini tidak bisa dipecahkan dengan kebencian, tidak bisa dipecahkan dengan marah. Hal ini harus kita pecahkan dengan kepala dingin dalam mengejar agar climate change, perubahan iklim tidak terjadi. Soalnya bukan marah, itu semangat tuh, Bu. Komprador. Maka apa yang saya harap dari saudara sekalian? Saya mengharap supaya saudara tetap bisa menjaga agar alam kita tetap utuh. Agar para hutan kita tidak usah ditebang baik oleh petani maupun pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Agar kita dapat terus bisa membangun. Dan yang diadakan perundingan di sana itu adalah bagaimana kita bersama semua negara, karena kita berada di semua pesawat bumi ini, semua ikut bertanggung jawab. Memang ada yang duduk di kelas 1 negara maju, memang ada duduk di business class, ada duduk di kelas ekonomi seperti negara berkembang. Tetapi kita, kalau pesawat itu melabrak tanah, kalau ada kecelakaan, kita semua mati. Ya negara maju,
ya negara menengah maupun negara miskin. Karena sikap yang kita kembangkan bukan sikap permusuhan antara sesama. Sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap bagaimana mengajak mereka ikut bekerja bersama menghadapi tantangan perubahan iklim itu, agar tidak bisa terjadi perubahan iklim. Jadi saudara sekalian, usaha yang berlangsung sekarang di hutan di sana, perundingan itu adalah agar petani-petani kita tetap bisa bertani, agar produksi pertanian tetap bisa berjalan, agar hujan tetap bisa turun, agar Bapak Ibu tetap akan hidup. Untuk itu sikap saya bukan melawan apapun. Sikap saya adalah mengajak kerjasama. Dan